Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Misteri Ritual Penyempurna Ilmu Hitam, yang kali ini memasuki part yang keempat, yaitu part yang terakhir ya teman-teman, dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir, karena ceritanya sangat-sangat bagus untuk kalian dengarkan. Yuk, bagaimana kelanjutan dari petualangan para peneliti ini, yaitu para mahasiswa yang sedang KKN ini yang berada di rumah tua? Mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Hari-hari yang dilalui oleh 7 mahasiswa ini sungguh berat sekali. Untuk menuntaskan penelitian mereka, mereka harus menghadapi sesuatu yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Hantu yang menuntut dendamnya terbalaskan. Kalau seperti ini, kapan penelitian kita akan selesai? Atau kita tukar aja tempat penelitian kita? Tenang Fah, Nit. Iqbal mencoba untuk berpikir. Pagi itu waktu yang biasanya mereka habiskan di meja makan untuk membahas penelitian mereka gunakan untuk membahas permasalahan yang mereka hadapi belakangan ini. Aku yakin hantu itu mau minta bantuan kita. Coba perhatikan, di lehernya dan juga di tangannya terdapat lilitan kawat berduri. Dia juga penuh dengan bekas luka bakar dan juga kakinya. Juga kemarin hantu itu bilang ke Dira tolong balaskan dendam saya. Dita memperkuat penjelasan Tivan. Semuanya mengeluarkan argumen masing-masing tentang maksud dari peristiwa yang mereka alami kecuali Dira. Dira hanya diam, sepertinya dia memiliki pendapat yang berbeda dengan teman-temannya. Sudah, untuk sekarang mari kita fokus dengan penelitian kita. Sudah jam 8 nih. Bagusnya kita berangkat. Seperti biasa, mereka kembali pergi keliling kampung untuk melengkapi data penelitian mereka. Wah, itu pasar. Kebetulan nih, bahan masak kita sudah habis. Iya ya, sudah hampir seminggu kita di sini. Tira dan teman-temannya mengikuti Nita yang berlari ke arah pasar. Siang Bu, harga sayurnya berapa Bu? Mereka membeli semua bahan makanan yang sudah mereka list jauh-jauh hari. Iqbal, Adam, dan Tivan mengikuti 4 gadis itu sambil membawa belanjaan mereka. Cu, hebat ya kalian. Kalian yang paling lama loh tinggal di sana. Biasanya mah jangankan tinggal di sana, masuk rumah itu saja nggak berani. Sebelumnya ada yang tinggal di situ Bu. Tidak bertanya serius. Ada sih, satu kepala keluarga tapi cuma 3 hari. Kenapa Bu? Tidak melanjutkan pertanyaannya. Kabarnya di sana itu nggak aman Cu, ada penghuninya. Tira dan teman-temannya terdiam, ternyata warga di sana juga sudah tahu mengenai sosok hantu yang mengganggu mereka. Kira-kira di sana dulu ada kejadian yang aneh nggak Bu? Tira kembali melanjutkan pertanyaannya. Kabarnya dulu ada pembunuhan seorang gadis di sana. Cuma ibu nggak tahu pasti, ibu kan pendatang baru. Kejadiannya kapan Bu? Sekitar 7 tahun yang lalu. Yang ibu dengar, gadis itu melakukan ilmu hitam yang menjadikan warga di sini sebagai tumbalnya. Karena ketahuan, dia dibunuh dengan sadis di rumah itu. Tapi ada juga yang bilang kalau gadis itu difitnah. Nggak tahulah beritanya simpang siur Cuk. Yang jelas gadis itu dibunuh dengan sadis di sana. Mereka kembali terdiam. Tidak salah lagi, hantu perempuan yang kerap mengganggu mereka adalah gadis yang diceritakan ibu itu. Mereka kemudian pamit dan melanjutkan jalan pulang ke rumah. Rasanya kaki mereka berat untuk melangkah ke sana. Rasa takut akan peristiwa mengerikan yang mereka alami membuat mereka tidak ingin lagi kembali ke sana. Ketika dalam perjalanan pulang, mereka merasa aneh dengan para warga-warga yang melihat mereka dengan sinis. Para warga kenapa ya Bal? Apa kita ada yang salah? Dita berbisik di antara mereka. Iya, terus mereka juga berbisik-bisik sambil lihat sinis kepada kita. Kan gak enak gitu. Nita menambahkan sambil berbisik juga. Nggak tahulah, rasanya
ketika kerja bakti kemarin kita jaga sikap kan? Iqbal berpikir dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Kayaknya bakalan terulang nih kejadian beberapa tahun yang lalu. Ibu-ibu yang sedang berkumpul bicara keras tepat ketika mereka lewat sambil melihat mereka dengan sinis. Perasaan mereka semakin tidak enak dan mempercepat langkah untuk balik ke rumah. Karena penasaran, mereka menemui Pak Anwar yang tengah asik menjerami kebunnya. "Selamat siang, Pak." "Selamat siang, silakan masuk." Pak Anwar menyambut mereka dengan ramah. "Tumben cepat pulangnya, biasanya pulang sore terus." "Bu, tolong bikinkan air teh 7 ya, Bu." Pak Anwar mempersilahkan mereka duduk. "Iya, Pak, kebetulan hari ini tidak banyak yang didata, Pak." Iqbal menjawab dengan senyum. "Gimana penelitian? Aman?" "Sejauh ini aman, Pak." "Oh iya, silakan diminum dulu airnya." Pak Anwar menyuguhkan minuman yang dibawakan istrinya Pak Anwar itu. "Pak, boleh kami ke topik yang lain, Pak?" "Silakan, Nak." "Begini, Pak, tadi ketika kami jalan pulang, semua warga melihat sinis kepada kami. Seakan kami itu punya salah gitu, Pak. Kira-kira apa yang telah kami perbuat, Pak, sehingga warga seperti itu kepada kami, Pak?" "Lihat sinis, Bapak nggak ngerti?" "Iya, Pak, setiap warga yang kami temui di jalan pulang tadi selalu melihat sinis kepada kami, Pak. Tatapan tajam penuh amarah, Pak." Ulfa kembali menjelaskan. "Ya, sejauh ini Bapak tidak dapat laporan apa-apa. Nanti Bapak coba tanya yo." "Iya, terima kasih sebelumnya ya, Pak. Oh iya, Pak, kamar kecilnya di mana ya, Pak?" Dira berdiri karena tidak tahan lagi menahannya. "Oh, di belakang, Nak, lurus saja." Dira kemudian bergegas ke belakang. Setelah beberapa menit, setelah selesai menyelesaikan urusannya di kamar mandi, Dira kembali ke depan untuk bergabung dengan teman-temannya. Namun langkah Dira terhenti. Tidak sengaja Dira melihat sebuah kamar yang terbuka. Yang membuat langkah Dira terhenti bukanlah kamarnya yang terbuka, melainkan isi di dalam kamar itu. Dia melihat benda-benda aneh berjejeran di dalam kamar itu. Dira kemudian masuk dan juga mengamati setiap benda itu. Sepertinya benda itu saling berhubungan satu sama lain. Dira mengamati betul-betul benda-benda itu. Berbagai ukuran dan berbagai bentuk, warna hitam dengan ukiran unik. Ukiran ini, kalimat itu terlintas di pikiran Dira. "Dira, kita mau pulang nih." Teriakan Ulfa mengejutkan Dira. Iya, bentar, ini mau ke sana kok." Dira meninggalkan kamar itu dan bergegas menuju teman-temannya. Mereka pamit dan juga menyalami Pak Anwar dan istrinya secara bergantian. Beberapa menit melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka sampai di rumah yang penuh dengan misteri itu. Dira langsung ke kamar dan mengambil cermin kesayangannya. Ukiran ini, Dira termenung, seakan berpikir begitu dalam sambil menatapi cermin yang dipegangnya. "Lagi ngapain, Dir?" Dira hanya terdiam. "Bukannya itu cermin yang kamu temukan di kamar mandi ya?" "Ini ada yang tidak beres, Nit. Sepertinya cermin ini ada hubungannya dengan peristiwa yang kita alami." "Iya, Dir, kok bisa ya?" Nita mulai serius tapi Dira hanya terdiam. Dia kembali berpikir dan merasa belum yakin dengan apa yang dia pikirkan itu. "Oh ya, Dir, kira-kira ada apa ya dengan warga? Kok ngeliatin kita kayak gitu?" "Ya itulah, Nit, aku juga berpikir begitu. Aku takut, Dir." "Takut kenapa, Nit?" "Ya kita kan cuma numpang di kampung ini, kamu pasti tahu apa yang aku maksud kan?" Iya, Nit, semoga aja gak ada apa-apa ya." Sore itu mereka menghabiskan waktu untuk istirahat karena lelah keliling kampung seharian. Udah malam lagi. Dita duduk di atas kasur kamarnya dan kemudian bergumam pelan. "Udah, Dit, gak apa-apa." Ulfa mengelus bahu Dita. "Iya, Dit, kita hadapi saja. Selama kita bersama gak akan terjadi apa-apa kok sama kita. Dah, ayo kita ke belakang nyiapin makan malam." Dira menarik tangan teman-temannya dan pergi ke dapur. Tidak banyak yang mereka bicarakan saat makan malam.
Biasanya suasana meja makan yang selalu penuh lelucon sekarang berganti. Suasananya yang menegang setelah apa yang mereka alami selama ini. Wah, kayaknya bakalan hujan lebat deh. Adam melihat keluar melalui jendela yang ada di sampingnya. Baguslah Adam, jadi suara tangisan itu gak bakalan kita dengar malam ini. Nita menambahkan nasi ke piringnya. Suara gemuruh mulai terdengar. Hujan pun berjatuhan selang beberapa detik dan ya, kebiasaan yakni rumah mati lampu. Iqbal berdiri dan berjalan mencari lilin dekat kompor. Lilin kita habis guys, apa gimana? Tadi udah beli kok Bel, tapi ketinggalan di kamar. Semua saling menatap setelah Dira berbicara. Tidak ada yang mau ngambil ini. Jadi kita gelap-gelap aja. Dira bertanya. Akhirnya Dira berdiri dan meraba dinding-dinding yang ada di dekatnya untuk memandu berjalan. Kamu mau kemana Dir? Yang ngambil lilin ke kamar lah Dam. Aku temenin ya. Dira dan Adam berjalan berdampingan menuju kamar. Kilatan petir sesekali membantu mereka berjalan di tengah kegelapan. Adam berjalan di depan pelan, sedangkan Dira mengikuti dari belakang. Ketika melewati ruang yang mereka jadikan gudang, Dira terhenti karena pintu gudang yang terbuka sendiri. Adam tidak menyadari hal itu dan terus berjalan meninggalkan Dira. Dira tidak melihat ke arah pintu itu, tapi ia yakin ada seseorang yang berdiri di sana dan memperhatikannya. Kali ini Dira mencoba benar-benar menghiraukannya dan terus berjalan. Ketika Dira kembali berjalan, pintu gudang tiba-tiba tertutup keras dan seseorang berjalan menuju ke Dira. Hantu itu tepat berada di belakang Dira dan berbisik, "Balaskan dendam saya." Dira akhirnya terkejut dan langsung berbalik. Rambut berantakan yang menutupi sebagian wajahnya dan hanya satu mata yang terlihat. Hantu itu berdiri tepat di belakang Dira. "Ah, pergi kau!" Teriakan Dira terdengar begitu keras. Adam yang berada di depannya langsung melihat ke belakang dan menyusul Dira yang tertinggal. Teman-temannya benar-benar yang menunggu di dapur juga menyadari hal itu. "Kamu gak apa-apa, Dir?" Adam mencoba menenangkan Dira yang masih cemas. "Iya gak apa-apa, Adam." Dira melirik pintu gudang yang kembali terbuka. Adam juga melihat pintu gudang itu. Mereka tahu ada seseorang yang berdiri di tengah kegelapan ruangan itu. Ketika cahaya kilatan petir menyinari rumah tua itu, mereka melihat hantu itu berdiri di sana. Dira dan Adam tertegun dan mengalihkan pandangannya. Mereka tetap berjalan ke kamar dan mengambil lilin yang mungkin satu-satunya cara adalah dengan menghiraukannya. "Kamu kenapa, Dir? Kok teriak begitu? Pasti hantu itu mengganggu kamu ya?" Tivan menyambung pertanyaan Nita. Dira mengangguk dan hanya diam. Dia menyalakan beberapa lilin yang dibawanya. "Kita gak usah pakai lampu senter dulu ya, buat jaga-jaga." Adam ini menyimpan 2 lampu yang dibawanya dari kamar. Sudah jam 20:35. Mereka masih belum menghabiskan makan malam yang sudah dingin itu. Ketika sedang asik menghabiskan makanan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan benda-benda dapur yang berjatuhan satu persatu. Mereka serentak melihat ke lantai, terdiam, kemudian benda-benda berjatuhan kembali. "Woi, siapa kamu? Kalau berani bicaralah dengan kami, jangan kayak gini." Nita berdiri dan meneriaki sekeliling ruangan itu. Tiba-tiba meja makan yang ada di hadapan mereka perlahan bergerak seperti ada getaran gempa bumi. Mereka semua berdiri kecuali Ulfa yang terkejut. Perlahan meja itu melayang ke atas mendekati langit-langit rumah dan jatuh begitu saja ke lantai. Mereka tercengang dan begitu khawatir dengan apa yang mereka lihat. Melihat semua barang-barang meja makan berserakan. Melihat kejadian itu, Adam langsung menghidupkan senter yang dipegangnya. Mereka berlari keluar dari dapur itu. Tapi tiba-tiba Ulfa yang masih duduk di kursi tertarik ke belakang begitu kencang. Ulfa melayang kiri dan juga kanan dan kemudian terhempas ke lantai. Dia berteriak dan begitu ketakutan.
sedangkan teman-temannya yang lainnya telah meninggalkannya. Mendengar teriakan Ulfa, Ulfa mana? Dira berhenti. Ini, silakan bawa senter biar aku dan juga Dira yang menyelamatkan Ulfa. Adam memberikan senter yang dipegangnya kepada Iqbal dan kembali ke dapur. Ulfa masih menangis, badannya begitu lemas dan juga terluka. Adam dan juga Dira datang dan kemudian menghampirinya. Mereka membantu Ulfa berjalan, tapi pintu dapur tiba-tiba tertutup dan tidak bisa dibuka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas ini adalah perbuatan dari hantu yang sering mengganggu mereka. Iqbal dan teman-temannya menunggu Adam, Dira, dan Ulfa datang. Mereka menjauh dari rumah itu dan memilih berteduh di bawah pohon di depan rumah. Tidak disangka malam ini menjadi malam yang mengerikan bagi mereka. Biasanya di tengah heningnya malam mereka diganggu dengan tangisan yang begitu seram. Sekarang saat hujan yang begitu lebat disertai petir, mereka ini harus menghadapi hantu yang mengganggu mereka secara langsung. Adam dan juga Dira tetap berusaha membuka pintu dapur yang masih terkunci, sedangkan Ulfa hanya duduk lemas di lantai. Badannya sungguh tidak berdaya. Adam mendobrak pintu. Beberapa kali Dira juga membantu, akhirnya pintunya terbuka. Adam dan Dira langsung membantu Ulfa berdiri dan berjalan keluar. Kita harus keluar dari rumah ini, Dam. Di sini sudah tidak aman lagi. Dira tetap menopang Ulfa yang sudah lemas. Ketika sampai di depan, Dira bergegas membuka pintu dan kemudian lagi-lagi mereka ini terkunci dan tidak bisa keluar. Adam melihat Iqbal dan juga yang lainnya berteduh di bawah pohon depan rumah. Adam dan juga Dira memanggil mereka dan meminta pertolongan. Ketika Iqbal, Tivan, dan Nita serta Dita berlari menuju mereka, hantu perempuan itu muncul dari teras sebelah rumah tempat Iqbal pernah melihatnya. Iqbal yang berlari di depan terhenti dan terdiam. Adam, Dira, dan Ulfa juga melihat hantu itu berdiri di depan teras rumah, seakan menghalang Iqbal dan yang lainnya untuk membukakan pintu. Sial. Nita geram. Kita harus gimana, Bal? Tivan berdiri di belakang Iqbal. Aku gak kuat ke sana. Dita menangis di pelukan Nita. Sedangkan Adam dan juga Dira masih berteriak dari dalam memohon pertolongan mereka. Kita harus menolong mereka, Bal. Tivan memegang bahu Iqbal. Iqbal dan juga Tivan pun berjalan dengan kaki yang kaku. Sedangkan Nita hanya berdiri di bawah pohon tempat mereka berteduh sembari menenangkan Dita. Ketika hampir sampai di teras depan, Iqbal terhenti. Wajahnya begitu cemas dan takut. Tivan yang berjalan di sampingnya juga terhenti. Tiba-tiba Iqbal langsung berbalik badan dan berlari meninggalkan Tivan sendirian. Dia juga meninggalkan Nita dan Dita yang memanggilnya. Tivan sendirian di depan teras. Hantu itu masih berdiri di teras tersebut memandangi Tivan. Dit, kamu kuat kan? Kita nggak bisa membiarkan Tivan sendirian di sana. Nita mencoba meyakinkan Dita, tapi Dita masih terdiam dan gemetaran. Ya udah, kalau kamu nggak kuat nggak apa-apa. Kita di sini saja. Ayo kita ke sana, Nit. Dita mencoba mengumpulkan keberaniannya dan membantu teman-temannya. Tivan ini melihat Nita dan Dita yang berlari menujunya. Dita, kamu nggak apa-apa kan? Itu gak penting. Sekarang Van, ayo kita tolong mereka. Mereka berjalan perlahan menuju pintu, sedangkan hantu itu masih memperhatikan mereka. Adam mencoba menerangi mereka dengan senternya dari dalam. Hujan masih sangat deras. Hantu itu mendekati Tivan, Nita, dan Dita perlahan, tapi mereka ini tetap berusaha membuka pintu itu dan kemudian menghiraukannya. Mereka terus berusaha sampai akhirnya pintu itu terbuka dan hantu itu tiba-tiba menghilang. Adam dan Dira menopang Ulfa yang semakin lemas. Ayo kita pergi dari sini. Adam tetap menopang Ulfa. Teman-teman, kalian duluan aja. Ada yang menjanggal di pikiranku. Apa, Dir? Kamu gila? Kita gak mau terjadi apa-apa sama kamu. Tentang kematian gadis itu, aku penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Ya udah, kalau gitu aku ikut.
Nita bersikeras. Kalian ini benar-benar ya? Ya udah, aku akan ikut kalian. Nita, kamu pergi aja susul Iqbal. Biar aku dan Adam saja. Kasihan Dita. Tivan, kamu bisa menggendong Ulfa kan? Dira masih memeluk Ulfa yang semakin lemas. Akhirnya Tivan yang menggendong Ulfa pergi dari rumah itu bersama Nita dan Dita. Dira dan juga Adam tetap di rumah itu dan mencari kebenaran tentang misteri yang mereka alami. Dir, sebenarnya apa yang kamu cari? Aku yakin gadis itu mati dengan tidak wajar, Dam. Beberapa kali dia bilang ke aku untuk membalaskan dendamnya. Jadi sekarang kamu mau apa? Ya nggak tahu lah, Dam. Mungkin mencari semacam petunjuk. Kamu ingat waktu kita bersih-bersih rumah ini, barang-barangnya diletakkan di mana? Di gudang. Perlahan mereka kembali memasuki rumah itu. Adam menerangi setiap langkah mereka dengan lampu senter yang ada di tangannya. Mereka menuju gudang. Mereka membongkar semua barang-barang rumah yang mereka simpan di sana. Malam semakin larut. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 21.56 dan hujan masih sangat deras sekali. Dir, lihat ini. Ada menemukan sebuah kotak yang terlihat tua dan penuh dengan debu. Ukiran ini. Kenapa, Dir? Ukiran ini adalah ukiran yang sama pada cermin yang aku temukan di dalam kamar mandi, Dam. Dan ukiran ini juga persis sama dengan apa yang ada di rumah Pak Anwar. Adam bingung, mungkin Dira punya analisa sendiri. Adam kemudian membuka kotak itu, terdapat beberapa buku di dalamnya. Dira mengambil salah satu dan membacanya. Sepertinya ini buku diary, Dir. Kayaknya iya, Dam. Dira kemudian membuka lembaran pertama. Mereka melihat foto seorang gadis. Mereka memperhatikan foto itu. Ternyata gadis itu adalah hantu perempuan yang selama ini mengganggu mereka. Laras Deswanti. Ini namanya, Dir. Iya, Dam. LRS. Ini juga ada di belakang cermin yang aku temukan itu, Dam. Ternyata cermin itu punya dia. Pantas ukirannya sama. Kemudian mereka mengambil buku selanjutnya. Di sampul buku itu terdapat tulisan aturan ritual. Mereka terkejut serentak. Dira langsung membuka lembaran-lembarannya. Buku itu benar-benar aneh. Terdapat kata-kata yang mereka tidak mengerti dan petunjuk-petunjuk lainnya. Ketika Dira membuka lembaran selanjutnya, ia terkejut. Ini? Kenapa, Dir? Benda-benda ini katanya adalah perlengkapan untuk ritual. Adam mendekatkan buku itu dan membacanya. Dira bergegas membalik lembaran sebelumnya. Ia membaca sebenarnya ritual apa yang dimaksud. Mereka membaca dan terus membaca. Aku mengerti, Dam. Ritual ini adalah ritual untuk memperkuat ilmu hitam yang mereka dapatkan dari bekerja sama dengan setan. Syarat untuk melakukan ritual ini adalah harus ada satu nyawa sebagai tumbal. Yang dibutuhkan adalah jiwa, bukan jasad. Obat ini bisa dijadikan sebagai perantara untuk mengambil jiwa mereka yang ingin dijadikan tumbal. Bisa diberikan langsung kepada tumbalnya atau lewat makanannya. Dira menunjuk suatu gambar yang berbentuk botol di buku itu. Jadi, gimana? Ya, ritual hanya bisa dilakukan jika alat-alat ini lengkap, Dam. Dira kembali membalik halaman terakhir, tempat mereka melihat perlengkapan ritual itu. Dan kamu tahu, Dam, perlengkapan ini semua aku temukan di rumah Pak Anwar ketika kita mampir ke rumah beliau kemarin. Adam hanya tercengang dan begitu heran. Tapi apa yang disampaikan Dira masuk akal. Kita harus pergi menyusul yang lain, Dam. Dira dan Adam keluar dari rumah itu dan berlari menyusul teman-temannya. Van, kita harus cepat, kasihan Ulfa. Kita menutup kepala Ulfa yang kehujanan. Mereka berusaha mencari pertolongan tapi tidak ada warga yang mereka temui. Sesekali mereka melihat ke belakang, ternyata Dira dan Adam belum juga menyusul mereka. Sedangkan di depan mereka juga tidak melihat Iqbal. Tivan tetap menggendong Ulfa yang semakin lemah.
dan Nita memeluk Dita yang begitu kedinginan. Mereka menyusuri malam yang mengerikan itu tanpa pertolongan sedikit pun. Nita, aku gak kuat lagi. Dita terhenti dan terjatuh. Tivan, tunggu. Dita, kenapa Nit? Kayaknya dia udah gak kuat, Van. Bisa kita istirahat bentar? Dia menggigil. Nita menangis melihat Dita dan Ulfa yang sudah tidak kuat lagi. Tivan kemudian menurunkan Ulfa yang masih di pundaknya. Mereka istirahat di bawah salah satu pohon di sekitar mereka. Hanya kilatan petir yang menerangi mereka malam itu. Setelah beberapa menit melihat kondisi Ulfa yang semakin parah, mereka memilih untuk melanjutkan perjalanan dan mencari pertolongan. Dit, kamu udah mendingan? Lumayan, Nit. Kita lanjut ya. Kasihan Ulfa. Tivan kembali menggendong Ulfa di pundaknya. Mereka terus menyusuri hutan dalam kegelapan, sampai mereka melihat sebuah gubuk yang sering mereka lalui setiap hari. Van, di sana ada cahaya. Kayaknya ada orang di sana deh. Mudah-mudahan kita dapat bantuan, Nit. Ayo kita ke sana. Mereka mengetuk pintu gubuk itu dan ternyata pintunya tidak terkunci. Ketika mereka masuk, mereka melihat Iqbal yang tengah berteduh di sana. Dasar banci kamu, Bal. Nita mendekati Iqbal dan menamparnya. Tivan meletakkan Ulfa yang semakin lemah. Tega kamu ya, Bal, ninggalin kita yang katanya keluarga. Kamu lihat kondisi Ulfa, lihat kondisi Dita. Dasar banci kamu, Bal. Kata-kata itu keluar dari mulut Tivan setelah dia memukul wajah Iqbal. Kalian mau mati di sana? Kalian mau dibunuh sama hantu sialan itu? Iqbal berteriak sambil membersihkan darah di mulutnya. Sayang ya, Bal, kamu masih merasa benar. Padahal aku sangat berharap ucapan maaf yang akan kamu sampaikan. Oke, Bal, kita akan berjuang tanpa kamu. Ayo teman-teman, kita pergi. Nita kembali menopang Dita. Tivan menggendong Ulfa di pundaknya. Mereka meninggalkan gubuk itu dengan rasa marah dan kecewa. Sementara itu, di tengah hujan yang begitu deras dan petir yang menyambar setiap menitnya, para warga telah berbondong-bondong berkumpul di rumah Pak Anwar. Pak Anwar, Bapak lihat apa yang terjadi dengan warga Bapak. Ini semua karena mahasiswa yang penelitian di kampung kita ini, Pak. Iya, Pak. Salah satu dari mereka telah membunuh warga kita. Singkirkan mereka dari kampung ini. Ya, singkirkan. Suara warga saut menyahut di depan rumah Pak Anwar. Tunggu bapak-bapak dan ibu-ibu, ada apa ini? Kenapa semua mendatangi rumah saya dengan amarah seperti ini? Pak Anwar menenangkan warga yang memegang lampu senter dan benda tajam di tangannya. Pak Anwar, nenek dari anak ini telah meninggal dunia. Salah seorang warga mencoba menjelaskan sambil menunjuk seorang gadis berusia 12 tahun yang tengah menangis. Iya, Pak, dan penyebab kematiannya adalah karena mahasiswa yang penelitian di kampung ini mengguna-guna nenek anak ini, Pak. Tenang, kita tidak bisa main hakim sendiri. Memangnya kita punya bukti kalau mahasiswa itu yang melakukannya. Pak Anwar kembali mencoba menenangkan. Beberapa hari yang lalu saya melihat mereka memberikan makanan kepada nenek itu, Pak. Beberapa hari setelah itu nenek itu sakit, Pak, perutnya bengkak. Bukankah ini sama kasusnya dengan kejadian 7 tahun yang lalu, Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita harus musnahkan mereka yang membawa malapetaka di kampung kita. Ayo, musnahkan mereka. Ayo, musnahkan mereka. Bunuh mereka, bunuh saja. Ya, bunuh. Teriakan warga begitu lantang, saling mendukung sehingga Pak Anwar tidak bisa menenangkan. Warga bersiap-siap dengan berbagai benda tajam di tangannya. Mereka berjalan menuju rumah tua tempat Dira dan teman-temannya tinggal. Woi, itu mereka. Salah seorang warga melihat Tivan dan teman-temannya datang dari hutan. Mereka berbondong-bondong mengejar mereka. Tivanita dan Dita pun panik. Para warga mengerumuni mereka. Itu, satu lagi temannya. Salah seorang warga melihat Iqbal yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Mereka berlima dikumpulkan. Semua warga yang berkumpul malam itu meneriaki mereka. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa ini? Apa salah kami?
Alah, gak usah berlagak sok suci kalian. Mana teman kalian yang lain? Mereka duduk di tengah lingkaran warga yang meneriaki mereka. Hujan masih belum juga berhenti. Warga kemudian mengikat tangan Tivan dan teman-temannya dan membawanya keliling ke rumah Pak Anwar. Mereka diseret tanpa belas kasihan, termasuk Ulfa yang masih tidak berdaya. Pak Anwar, ini Pak mereka yang telah membunuh warga kita Pak. Kita harus bunuh mereka. Pak Anwar, apa salah kami Pak? Kenapa kami disiksa Pak seperti ini Pak? Pak, kasihan teman kami Pak, dia lagi sakit Pak. Pak Anwar tidak menjawab kata-kata Tivan dan juga Nita. Kalian itu mengguna-guna warga di sini. Nenek dari anak ini sudah meninggal karena guna-guna yang kalian lakukan. Seorang warga meneriaki. Mereka mencoba menjelaskan. Guna-guna Bu. Nita begitu bingung. Alah, udah, gak usah sok suci kalian. Beberapa hari yang lalu kalian memberi makanan kepada nenek anak ini kan? Kalian ingat kan? Mereka ingat nenek yang mereka bantu memotong kayu. Warga kemudian mendekat dan memukul mereka bersama-sama, sedang Pak Anwar hanya diam menyaksikan. Tunggu, hentikan. Tiba-tiba Dira dan juga Adam datang. Ini dia, teman-teman mereka. Tunggu apa lagi? Ayo kita habisi mereka semua. Tunggu. Dira dan Adam melindungi teman-temannya. Bukan kami yang mengguna-guna warga di sini. Dia pelakunya. Semua terdiam ketika Dira menunjuk Pak Anwar yang sedang berdiri di depan pintu rumahnya. Maka teman-temannya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Dira. Dira berdiri sambil membuka buku yang ditemukannya di rumah. Dia berteriak kepada semua warga. Kalian lihat ini. Dira membuka lembaran pada buku yang dia pegang. Lembaran yang berisi peralatan ritual dan melihatkan kepada warga. Ini adalah peralatan untuk ritual memperkuat ilmu hitam yang didapatkan dari setan. Untuk melakukan ritual ini harus ada tumbal yang diberikan. Tumbal berupa jiwa seseorang. Semua tercengang. Dan kalian semua tahu peralatan ini ada pada siapa? Semua warga saling lihat kiri kanan bertanya-tanya. Dia pelakunya. Periksalah rumahnya. Aku yakin ada peralatan ritual ini di dalamnya. Semua warga merasa tidak percaya dan kembali bertanya-tanya. Beberapa warga langsung masuk ke dalam dan memeriksanya. Woi benar, ada peralatan ritual itu di dalam rumahnya. Seorang warga keluar memberitahukan kepada yang lain apa yang dia dapatkan. Ini terbukti bahwa kami tidak pernah melakukan ritual ini. Dira kembali berbicara. Warga kemudian mulai mengerumuni Pak Anwar. Dua di antara warga memegang tangannya dan menyeretnya ke bibir jalan. Tunggu, dengarkan penjelasan saya dulu. Saya tidak pernah melakukan itu. Pembelaan dari Pak Anwar. Dia bersikeras bahwa tidak pernah melakukan ritual itu. Dira menolong teman-temannya dan menyingkir dari keramaian itu. Peristiwa malam itu masih dihiasi dengan hujan lebat dan kilatan petir. Ketika warga hendak mengajar Pak Anwar, Adam berdiri dan berteriak kepada warga. Hentikan, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika benar Pak Anwar pelakunya, mari kita proses secara hukum. Jangan seperti ini. Adam masuk ke dalam kerumunan warga dan melindungi Pak Anwar. Untuk masalah ini, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan pastikan pelakunya akan dihukum secara adil, dan ini tidak akan pernah terulang lagi. Apa jaminannya anak muda? Jangan-jangan kalian bersekongkol dengan dia. Kalian bisa mengawasi kampung ini agar kami tidak kabur, atau bahkan silakan awasi rumah ini. Warga sudah mulai tenang. Adam berhasil meyakinkan mereka. Adam dan juga teman-temannya masuk ke dalam dan menanyai Pak Anwar tentang permasalahan yang terjadi. Sedangkan Ulfa dan Dita istirahat karena sudah begitu lemas. Bapak tidak pernah melakukannya. Wajah Pak Anwar tampak sedih dan ketakutan. Lalu kenapa semua peralatan ritual itu ada sama Bapak? Dira bertanya, rasa amarahnya mulai reda. Tunggu, kami masih tidak mengerti apa yang kalian maksud. Nita masih merasa bingung. Dulu 7 tahun yang lalu ada mahasiswa yang penelitian di kampung ini seperti kalian.
Salah satu dari mereka melakukan ritual untuk memperkuat ilmu hitamnya dengan melakukan interaksi dengan setan. Sebelum ritual itu dimulai, harus ada tumbal yang diberikan berupa jiwa seseorang. Dalam pemberian tumbal dilakukan lewat perantara obat ini, yang bisa diberikan langsung kepada tumbal atau lewat makanannya. Dira menambahkan penjelasan Pak Anwar dan kemudian menunjuk gambar botol pada buku yang ada di tangannya. Dan kemungkinan nenek yang meninggal itu terkena obat ini. Nenek itu adalah tumbal selanjutnya, begitu? Adam bertanya. Iya, karena ciri-cirinya sebelum dia meninggal sama dengan kejadian 7 tahun yang lalu. Dan saya tidak pernah melakukan itu, Pak Anwar kembali menjelaskan. Kenapa dia tidak menjadikan kami tumbal, Pak? Padahal itu lebih gampang bagi hantu itu. Kita tidak tahu, Nak, tumbal seperti apa yang dia inginkan. Mungkin saja di antara kalian sudah diincarnya tapi ia tidak berhasil. Bapak belum jawab pertanyaan saya. Kenapa peralatan ritual itu ada di rumah Bapak? Dira kembali bertanya. Setelah kejadian 7 tahun itu, setelah pelakunya ditangkap dan dihabisi warga, Bapak mengamankan semua hal yang berhubungan dengan ritual itu. Makanya semua peralatannya ada sama Bapak. Jadi, jika benar nenek itu telah meminum obat ritual itu, siapa pelakunya? Benar, Nit. Aku memang pernah memberi makanan kepada nenek itu ketika kita membantu dia saat survei penelitian beberapa hari kemarin. Tapi aku tidak tahu menahu masalah obat ritual ini. Mereka semua tampak bingung. Makanan itu kamu ambil dari mana? Dari rumah, Pak. Ya karena Bapak bilang kami harus bisa mengambil hati warga kampung ini agar penelitian kami lancar, makanya saya bawakan makanan itu, Pak. Bapak yakin makanan itu telah dikasih obat? Ya oleh siapa, Pak? Saya. Ada menunjuk dirinya. Benar kamu tidak memberikan? Ada menggeleng. Berarti gadis itu yang memberikannya langsung. Maksud Bapak, perempuan itu? Mereka bertanya serentak. Iya. Jadi dari awal Bapak telah tahu masalah hantu perempuan itu? Dira bertanya. Bapak mohon maaf tidak memberitahu kalian dari awal, karena Bapak pikir semua akan baik-baik saja. Mereka terdiam sejenak. Tapi ada yang aneh. Aneh apanya, Pak? Adam bertanya. Jika diingat-ingat kembali kejadian 7 tahun yang lalu, tumbal yang diberikan untuk ritual ini tidak 1 orang melainkan 3 orang. Ya mungkin hantu itu hanya berhasil memberikan obatnya untuk 1 orang, Pak. Nita menyimpulkan. Tunggu sebentar. Di sini dikatakan reaksi obat ritual ini terjadi setelah ketiga tumbal mengonsumsi obat itu. Jika jumlahnya belum mencapai 3 orang, obat itu tidak akan bereaksi. Dira membaca buku yang ada di tangannya. Nah, itu dia. Jadi 2 orang lagi siapa? Jika ada, ya dia pasti sudah mengalami gejala penyakit seperti nenek itu atau mungkin sudah meninggal. Mereka berpikir sejenak. Malam itu hujan masih belum reda. Nita pergi ke kamar untuk melihat keadaan Dita dan juga Ulfa. Bentar ya, aku lihat Ulfa dan Dita dulu. Fah, Dit, gimana, masih lemas atau gimana? Nita membangunkan Ulfa dan Dita. Nit, perut aku sakit, Nit. Nita memeriksa perutnya Ulfa. Dia terkejut. Fah, perut kamu kenapa? Nita begitu cemas melihat Ulfa yang menjerit kesakitan. Badannya berkeringat dan perutnya membesar. Nit, tolong aku, Nit. Nita mencoba memeriksa kondisi Dita. Kamu juga, Dit. Teman-teman, tolong. Nita berteriak memanggil teman-temannya. Ada apa, Nit? Tifa bertanya. Ulfa dan Dita. Mereka terkejut melihat kondisi Ulfa dan Dita. Perutnya membesar, keringatan, dan matanya juga membesar. Kalian ingat yang kita bicarakan tadi tentang tumbal ritual itu? Iya ingat, Pak. Mereka menjawab pertanyaan Pak Anwar. 2 orang teman kalian adalah tumbal selanjutnya. Bapak yakin ciri-cirinya sama. Nita menangis memeluk Ulfa dan Dita. Tidak mungkin dia akan merelakan 2 orang temannya itu. Pak, apakah tidak ada cara lain untuk mengobati teman-teman saya, Pak? Dira bertanya penuh harap. Tapi Pak Anwar menggeleng. Di malam yang begitu ribut,
dengan hujan lebat yang juga ada suara petirnya. Mereka diselimuti dengan rasa duka yang mendalam, menyaksikan teman mereka kesakitan seperti itu. Iqbal menangis dan merasa bersalah telah meninggalkan teman-temannya. Saya yakin pasti ada. Dira membalik-balik buku petunjuk ritual itu. Saya yakin pasti ada caranya. Saya tidak tahu pasti, tapi mungkin dengan membatalkan ritual akan mengembalikan tumbal yang masih hidup. Gimana cara membatalkan ritualnya, Pak? Tivan bertanya. Di buku itu ada. Dira kemudian mencari halaman yang berkaitan dengan pembatalan ritual itu. Ini dia, pembatalan ritual. Pembatalan ritual bisa dilakukan jika alat-alat yang digunakan untuk ritual ada di tempat, dan pembatalan ritual harus dilakukan di mana ritual itu dimulai. Ya terus Dir, Nita dan juga yang lainnya menyimak dengan seksama. Jika peralatan tidak lengkap, pembatalan ritual tidak akan pernah bisa dilakukan. Jika pembatalan ritual berhasil, tumbal yang masih hidup akan sembuh. Tapi jika gagal, tumbal akan segera meninggal. Mereka tercengang. Pembatalan ritual yang hendak mereka lakukan akan beresiko sangat besar. Mereka memandangi Ulfa dan Dita yang sudah sangat kesakitan. Ya udahlah, ayo kita coba. Gila kamu Dir, jika ritual ini gagal, kamu gimana? Terus apa yang akan terjadi jika kita hanya berdiam berdiri di sini tanpa melakukan apa-apa? Kamu tega melihat Ulfa dan Dita seperti ini, Nit? Perdebatan singkat terjadi antara Dira dan Nita, walaupun intinya mereka sama-sama memikirkan kebaikan Ulfa dan Dita. Ya udah, ayo kita pergi. Akhirnya Iqbal bersuara. Sebelumnya aku minta maaf karena bersikap seperti seorang pengecut. Ya sekarang kita harus pergi untuk membatalkan ritual ini. Tapi masalahnya ritual ini harus dibatalkan di tempat ritual itu dimulai. Tapi di mana? Pak Anwar tahu Pak? Dira menyambung pertanyaan Nita. Kamar 3, tapi untuk memastikan coba periksa diari Laras itu. Laras? Nita bertanya, heran dengan nama itu. Nama hantu itu Laras Deswanti. Dira menjelaskan sambil membuka buku diari hantu itu. Nita dan Adam ikut melihatnya. Iya Pak, benar, kamar 3 di tempat gudang sekarang. Kalau gitu, ayo kita langsung pergi saja. Iqbal berdiri dan mengajak teman-temannya untuk segera pergi. Tivan menggendong Ulfa sedangkan Adam menggendong Dita. Nita, Dira, dan Iqbal membawa semua peralatan ritual itu. Mereka kemudian berjalan menuju rumah itu, yaitu rumah tua tempat dimulainya ritual tersebut. Di malam yang semakin mencekam, mereka menyusuri hutan dengan hanya diterangi 3 buah lampu senter. Ulfa dan Dita semakin menjerit kesakitan. Teman-teman, lebih cepat. Dita dan Ulfa sudah semakin kesakitan tuh. Iya Van, Nita menjawab. Sesampainya di rumah tua itu, mereka masuk ke dalam keadaan yang basah karena hujan. Ketika hendak masuk ke dalam kamar 3, semua barang-barang tiba-tiba bergerak dan perlahan berterbangan. Awas! Adam berteriak terkejut melihat barang-barang peterbangan menuju arah mereka. Nita kemudian berteriak kesakitan dan ia terjatuh. Salah satu kursi melayang dan mengenai dia sehingga semua barang-barang yang dia bawa berserakan. Adam, Tivan, kamu amankan Ulfa dan Dita. Langsung masuk ke kamar itu saja. Iqbal berteriak kepada Adam dan Tivan yang ada di dekatnya. Kepalanya berdarah karena tertimpa lukisan-lukisan kuno. Pak Anwar berlari ke depan dan membuka pintu kamar 3, tapi pintu itu susah dibuka. Tivan dan Adam menurunkan Ulfa dan Dita dari pundaknya dan membantu Pak Anwar. Mereka mendobrak pintu itu. Akhirnya, pintu itu terbuka. Adam dan Tivan langsung membawa Dita dan Ulfa, dan sedangkan Nita, Dira dan Iqbal mengumpulkan barang-barang yang berjatuhan itu. Dir, ayo bawa semua barang-barangnya ke sini. Adam berdiri di pintu dan memanggil Dira. Dira berlari menuju kamar 3. Mereka yang dibantu Pak Anwar memasang semua barang-barang untuk pembatalan ritual itu. Tivan berlari ke ruang tamu membantu Iqbal dan Nita. Barang yang lainnya mana? Pak Anwar bertanya. Lagi diambil Tivan Pak. Dira membuka buku pedoman ritual.
Tivan mengambil semua barang yang dibawa Nita dan Iqbal dan mereka berlari menuju kamar 3. Tivan berhasil membawa barang-barang yang mereka butuhkan, tapi Nita dan Iqbal dihadang oleh hantu laras. Iqbal dan juga Nita mencoba lari ke depan, tapi ternyata pintunya terkunci secara tiba-tiba. Dira dan juga yang lainnya memasang semua perlengkapan ritual dan membaca buku petunjuknya. Pak Anwar memeriksa satu persatu apakah perlengkapannya sudah semua. Sudah dicari sama kamu, Dam. Apakah kamu sudah menemukannya? Adam terdiam. Barang seperti apa sih, Pak? Sebuah cermin kuno. Ukirannya sama dengan ukiran semua peralatan ini. Pak Anwar menunjuk peralatan ritual itu. Oh, cermin itu. Cermin yang aku temukan. Bentar Pak. Dira kemudian berlari menuju kamarnya untuk mengambil cermin yang ia temukan. Ketika hendak pergi menuju kamar pembatalan ritual, Dira melihat Iqbal dan Nita yang terjatuh dikejar hantu laras. Dira berlari menyelamatkan Iqbal dan Nita, tapi tiba-tiba ia terfikir akan pembatalan ritual yang harus dilakukan. Pergi Dir, pergi. Nita menyuruh Dira pergi yang hendak pergi menyelamatkannya. Dira bingung, akhirnya ia berbalik dan kembali ke kamar 3. Semua perlengkapan telah dipasang seperti yang ada di buku. Adam dan juga Tivan menerangi pembatalan ritual malam itu. Ulfa dan Dita didudukkan di depan cermin yang ditemukan oleh Dira. Kita mulai, Pak. Pak Anwar mengangguk. Mereka duduk berhadapan dengan semua peralatan berada di hadapan mereka. Dira dan juga Pak Anwar membaca mantra pembatalan ritual itu. Perlahan seisi kamar bergerak seperti getaran gempa bumi. Benar-benar yang ada di kamar itu mulai melayang. Tapi mereka tetap fokus dengan ritual. Sementara itu, Iqbal dan juga Nita telah mengalami luka yang luar biasa karena terlempar berkali-kali oleh hantu laras itu. Nita dan juga Iqbal tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tangan hantu laras telah berada di leher mereka dan siap mencekik mereka. Iqbal dan juga Nita tersudut di dinding ruang tamu. Mereka tidak bisa lari. Tiba-tiba, semua kaca yang ada di rumah itu pecah, membuat mereka semua terkejut. Terakhir, cermin yang dihadapkan pada Ulfa dan Dita juga pecah. Hantu laras yang mencekik Iqbal dan Nita menghilang. Pak Anwar dan Dira terlempar ke sudut kamar tempat pembatalan ritual. Keributan kamar dan rumah itu berhenti perlahan setelah semua kaca rumah pecah. Dita dan Ulfa mengeluarkan darah dari mulutnya. Kita berhasil, ritualnya telah dibatalkan. Adam dan Tivan mengajak Dita dan Ulfa ke depan, diikuti oleh Pak Anwar dan Dira di belakang. Mereka membantu Iqbal dan Nita berdiri dan keluar dari rumah itu. Sejak saat itu rumah itu tidak pernah diurus lagi, tapi kerap terdengar oleh warga yang lewat suara tangisan seorang gadis. Terkadang sering juga terlihat penampakan seorang gadis yang sedang berdiri di depan rumah tua itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Dan untuk kalian yang belum menonton part pertamanya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, karena 4 part ini benar-benar sangat-sangat worth it untuk kalian tonton, karena ceritanya sangat-sangat seru sekali teman-teman menurut saya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part awal sampai part akhirnya, yang saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman, karena itu membantu channel ini bekerja ataupun berjalan dan menjadi lebih baik lagi ke depannya ya teman-teman. Pokoknya terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Tanpa kalian channel ini tidak bisa sampai sekarang ini. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe untuk kalian yang baru mampir. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas, ataupun banyak artikulasi mungkin banyak salah juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa nih untuk tetap stay tune terus di channel ini. Ya, karena channel ini akan memberikan narasi-narasi video cerita horor yang menarik untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang memiliki pengalaman-pengalaman horor, saya sarankan untuk kalian menuliskan cerita kalian ataupun mengirimkan cerita kalian ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini ya teman-teman, yang nantinya akan saya bacakan di sini.
Pokoknya banyak sekali pembelajaran yang terkandung dalam cerita kali ini. Semoga kalian mengambil yang baik-baik dan membuang jauh-jauh yang buruk-buruknya ya teman-teman. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.